Lagi di film ya. Sebentar. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas topik yang agak sensitif, yaitu pengobatan tradisional atau obat-obat atau obat-obatan dunia timur. Nah, ini memang isu yang menarik ya kita bahas. Ya, karena kita lagi pandemi ini segala macam. Kemudian muncullah ya bagaimana kita kesulitan dalam hal menangani kasus COVID-19 ini. Kita memang sedang berjuang mencari vaksin, mencari macam-macam ya kita melalui jalur-jalur yang kita sebut jalur-jalur, kalau dalam kacamata saya ini opini saya ya, jalur-jalur kita bilang katakanlah tradisional. Bahwa untuk membuat obat itu memang tidak mudah, harus ada percobaan ya, harus ada ini dulu ya, uji-ujinya itu harus benar ya, karena ini menyangkut hidup matinya seseorang. Jadi nggak boleh buat obat tuh sembarangan ya, ada aturannya lah kira-kira. Nah, kalau untuk melakukan itu tentu saja membutuhkan waktu ya, karena memang ini bukan sesuatu yang kita nemu langsung kayak buat aplikasi 2 minggu selesai gitu ya. Gak bisa ya, obat itu ya memang butuh waktu ya. Coba dulu, tes dulu, ini tesnya juga bukan ke orang dulu ya, mungkin ke apa dulu ya, ke tanaman, ke tanah, enggak ding, kalau biasanya ke binatang ya segala macam, baru nanti ke orang segala macam. Nah, ini panjang perjalanannya. Tapi karena kita sedang menghadapi pandemi ini, memang kita susah ya. Kalau kita nunggu ya obatnya atau bahkan vaksinnya itu baru terjadi mungkin 2 tahun lagi, keburu kita mati semua gitu ya. Jadi berarti memang harus ada percepatan yang mana ada kaidah-kaidah ini ya mungkin kaidah ketertiban ya, good governance-nya itu terpaksa dilanggar. Namanya juga darurat ya. Darurat itu semua bisa dilanggar. Tapi gimana kita tetap memperhatikan masalah risiko. Setelah bicara tentang itu, nah kalau bahasa Inggrisnya having said that, nah kita sekarang bicara tentang pengobatan tradisional, pengobatan yang dilakukan di dunia kalau nggak dunia ketiga ya, kita dunia ke-7, bukan 7 itu makin gede makin hebat ya, bukan makin kecil makin hebat ya. Gini, kalau di dunia barat ya kita sering melihat semuanya harus terbukti saintifik segala macam, tapi ada hal-hal juga yang kadang-kadang membingungkan. Contoh, soal penyakit, contoh masuk angin. Enter the wind ya, kalau di luar negeri ada nggak penyakit? Ada masuk angin nggak ya? Nggak ada tuh masuk angin, enter the wind gitu. Maka obat-obatnya pun agak susah ya kalau masuk angin. Kalau di luar negeri nggak ada tuh yang namanya kerokan. Kalau di Indonesia kerokan, kerokan gitu ya. Itu kalau mau diteliti gimana? Wah, diteliti dulu. Ada lagi nih ya, minyak wangi orang-orang nih, tadi saya ketahuan ya, minyak wangi orang tua. Kalau anak-anak muda parfumnya parfum gitu ya, kalau parfumnya orang tua minyak kayu putih dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan tanggapan kalau kita menggunakan obat-obat seperti ini? Apakah ini obat-obat yang seperti ini perlu kita uji klinis puluhan tahun dulu? Nah, ini memang masalah yang saya tidak ingin memprovokasi sebetulnya. Sebenarnya saya ingin kita diskusi. Mari kita diskusikan bagaimana cara yang terbaik ke jalan keluarnya. Saya seorang yang akademisi yang mohon maaf agak westernized juga ya. Saya termasuk yang harus terstruktur gitu ya. Membuat alat kesehatan yang nggak boleh buat alat sekarang langsung dijual, harus tes dulu. Namanya juga berhubungan dengan kesehatan manusia, tes dulu gitu ya. Kapan-kapan nanti saya cerita tentang startup pertama saya yang di bidang biomedical tuh berapa puluh tahun yang lalu di Kanada gagal ya, karena ya tadi pengujiannya susah. Tapi on the other hand, saya dengan orang yang ininya barat pun ya, kepala saya ini kepala barat ya, pengujian tuh harus gini, tapi saya juga tetap pakai yang kayak gini. Nih ya, Amazon. Bahkan ini nih minyak gosok cap tawon ya, minyak tawon kalau orang bilang. Kalau saya main futsal dulu ya, ada bengkak-bengkak sedikit, kesel dikit, minyak tawon obatnya. Ini minyak tawon obatnya. Ini minyak tawon obatnya gitu. Di satu sisi ya memang gitu ya, saya tetap mengandalkan Western medical ya, tapi di sini juga pasti pakai kayak gini juga ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan tuh gini, ini kan sekarang lagi rame ya tentang obat cacing yang ivermectin itu ya, yang digunakan, yang katanya bisa digunakan juga untuk membantu ya, bukan mengobati ya, membantu untuk lebih cepat keluar dari COVID ya. Jadi kalau orang yang kena terus dengan itu cepat kembali sembuh gitu ya.
dan seterusnya. Nah ini gimana ya? Memang kan tidak teruji klinis, belum teruji klinis untuk itu, untuk obat cacing iya gitu, tapi yang lain belum. Nah ini gimana menyikapinya? Tapi ada orang lagi yang bilang, Pak gini Pak, kalau Bapak dihadapkan ada pilihan, ya pada pilihan nih. Satu, secara ini kita belum ada solusinya, ya belum ada solusinya. Tapi ini ada kayak gini, perlu dicoba nggak? Nah tentu saja ada risikonya. Tapi kalau saya yakin kalau Anda pada posisi itu, Anda pada posisi kejepit, saya yakin Anda akan melakukannya. Satu, karena gini, nggak ada pilihan ya. Pilihan satu ya kita nunggu segala macam, atau kalau ini ya mati gitu ya. Pilihan kedua nih ada obat yang belum terbukti. Saya yakin sebagian besar akan ambil pilihan kedua yang tidak terbukti itu, ya sebagian ikhtiar ya. Nah itu dia. Tetapi on the other hand, bahwa itu yang tidak teruji ini bahkan mungkin bisa menyebabkan masalah berangutnya. Misalnya ada orang-orang yang kemudian menggunakan obat ini, tiba-tiba timbul penyakit baru gitu ya. Ini kita lagi sibuk dengan penyakit ini, tiba-tiba ada orang-orang yang ya salah obat lah segala macam dengan ini. Ini kita lagi sibuk ngurusin ini nih Pak, COVID-19 Pak, jangan tambahin sibuk ngurusin yang ini gitu ya, enggak gitu ya. Nah itu juga perlu dipikirkan ya, jadi jangan, ya ini susah juga ya, ini hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi saya kadang-kadang suka merenung ya gimana ya, untuk seperti ya kita jangan ribut ya, tapi kita tahu ya ada konsekuensi, ada risiko nih. Jadi di kepala saya pun convoluted, otak barat nih tapi kelakuan orang timur nih, jadi gimana ya. Bagaimana pendapat Anda kalau kasih posisi seperti itu gimana gitu ya. Saya pun termasuk yang ya itu, saya ngeri-ngeri dengan alat-alat kesehatan gitu. Misalnya Pak Budi kok nggak terjun di alat kesehatan, karena saya takut terus terang. Sebagai engineer saya kalau membuat produk sesuatu saya ngetesnya berkali-kali. Jadi kalau saya buat alat kesehatan mungkin saya nggak berani ngeluncurin buat alat jadi sekarang, mungkin saya baru bisa memastikan penggunaannya baru tahun depan. Ya keburu dibutuhkan, wah ini gimana caranya itu. Sama ya sekarang kita kelangkaan oksigen segala macam. Jadi ini memang lagi-lagi ini adalah kondisi darurat. Jadi sekarang kemarin ini ada lagi teman saya, Pak, kan kita juga di kampung-kampung saya, di kelompok-kelompok saya itu ada obat-obat tradisional. Memang belum terbukti secara ini ya Western Society atau ini dibuktikan, tapi secara bertahun-tahun udah kami gunakan untuk ya bukan spesifik lah tentang COVID ini ya, tapi untuk menjaga kesehatan. Itu mungkin juga bukan obat-obatan ya, mungkin itu adalah herbs atau rempah-rempah yang membuat daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik kan. Bisa jadi gitu. Jadi dengan tadi minum jamu, makan jamu ini, itu daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik, sehingga penyakit juga lebih mudah kita atasi. Nah itu kan mungkin juga ya, sesuatu hal yang memungkinkan. Jadi jangan dikatakan tidak dulu, tapi juga jangan dikatakan itu sebagai obat juga ya, bukan, karena bukan juga kan ya. Nah, gimana nih, marilah kita diskusi segala macam. Tapi kalau ditanya Pak Budi mau nggak minum jamu seperti itu, kalau dalam kondisi seperti ini ya saya akan minum jamu. Ya. Kalau dalam kondisi ini Pak Budi pakai minyak kayu putih, saya pakai minyak kayu putih. Kalau dalam kondisi ini saya pakai minyak tawon, gosok-gosok minyak tawon saya pakai. Kalau dalam pengobatan yang lain nanti dulu, saya lihat dulu obatnya ini ininya seperti apa, udah diteliti belum? Pak Budi pakai alat ini, nanti dulu, saya nggak berani juga pakai alat itu, udah diteliti belum ya? Jadi ini ya dualisme ya. Ya kalau dibilang ini dualisme Pak Budi, iya saya sendiri bingung, makanya saya buat video ini. Saya ingin membuat Anda menjadi lebih bingung juga dengan adanya video ini. Tapi tolonglah ya, mari kita berdiskusi. Semoga ini tidak buat kita makin ribut ya, tapi kita membuat cerah, membuat jalan, membuat SOP, panduan mana yang bagusnya seperti mana, kesepahaman gitu ya, tanpa perlu kita berantem. Ya. Sementara saya ngopi dulu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.